tengah. Jahat sih keren, jangan masuk aja terus. Jur. Kita lagi di Habitat, cuma ada acara bareng Panji. Oke, seperti apa acaranya? Ayo. Sebelum kita mulai acara talk show dan meet and greet bersama Panji Petualang dan Irfan Hakim, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bahkan yang udah sayang juga tidak berujung ke pelaminan. Oke, langsung aja nggak terlalu lama-lama, kita panggil dulu bareng-bareng. Beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Panji Petualang dan Irfan Hakim. Silahkan duduk Kak Irfan, silahkan duduk Kak Panji. Mau nanya dulu kabarnya baik ya pasti kan? Baik dong, alhamdulillah seneng banget sini Pak. Iya. Keluarga kecil luar biasa. Wow. Tapi mana tepuk tangannya? Mana nggak seru? Mana? Kurang deh. Oke. Kak Irfan sama Kak Panji nih, kita langsung masuk ke topik pembicaraan pertama ya. Pertama adalah topiknya adalah untuk tanggung jawab ruang publik dalam menghadirkan interaksi satwa yang aman dan beretika. Yang berikutnya adalah peran satwa dalam edukasi untuk anak dan perawatan satwa. Yang berikutnya, pengalaman pribadi dari Panji dan Irfan sebagai narasumber dengan satwa seperti apa aja. Hanif, lu kayak itu tesis S2 ya, benar ya? udah kayak lagi, iya bener. Oke, kita sederhanakan lagi ya. Oke. Sederhanakan lagi. Harapan untuk ruang terbuka hijau di Jakarta ke depannya gitu aja. Oke, silakan bagi. Dulu. ya penggagasnya soalnya kalau beliau. Emang penggagas ya? Kan di rumah udah kelihatan ada aviari. Jadi intinya si ruang hijau itu sangat penting untuk hidup kita karena pohon itu kan menghasilkan oksigen. Kita tanpa oksigen itu tidak bisa hidup pastinya, dan oksigen itu semakin lama bisa semakin menipis ketika sumber oksigen itu hilang. Dan dengan kita menanam pohon berarti kita mempunyai kesempatan untuk mempunyai pahala. Kok buat gue sih memberikan oksigen kepada semua orang. Kalau kita menebang pohon berarti kita berdosa besar karena menghilangkan oksigen untuk beberapa orang ke depannya gitu. Dan itu juga kalau ketika ada ruang hijau seperti itu, seperti di rumah saya, alhamdulillah tanpa diundang burung-burung bisa pada datang. Sejuk juga iya, suhu lebih turun, lebih segar dan lain sebagainya. Jadi mulai menanam, belajar menanam dari sekarang, mulai merawat tanaman-tanaman yang ada di depan rumah aja dulu, simpel-simpel seperti itu. Mudah-mudahan makin lama jika itu dilakukan oleh semua orang, maka akan hijau negeri kita. Amin ya Allah, hijau. Ya teman-teman ya. Oke, jadi tidak bisa salah satunya aja nggak bisa ya, harus dua-duanya. Ya. Pohonnya harus dilestarikan, hewannya juga akan mengikuti nanti pada Betul. Dan, oke, sebenarnya gimana? Gak apa-apa, ini udah berkah. Kita mah santai. Lanjut, Panji belum jawab. Oke, Panji dulu deh. Oke, buat gue ruang terbuka hijau itu penting banget ada, apalagi di area perkotaan, mengingat kita hidup tanpa alam itu, bener kata Irfan, gak mungkin bisa. Dan kita gak bisa egois untuk memusnahkan semua hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita butuh itu. Karena ruang hijau terbuka ini sehat untuk kita, sehat juga untuk lingkungan. Dan gue lihat yang ada di sini, ini kaget banget, di SCBD di tengah-tengah kota, Habitat menyuguhkan satu ruang hijau terbuka dengan ekosistem yang ada di dalamnya. Dan tadi ketika baru datang, gue yang kaget tuh ada kayak betet Jawa lagi pada soarya ya. Dan itu aku kira dikurung, ternyata memang dilepas begitu aja. Dan ternyata dengan konsep yang dibikin oleh Habitat itu bisa membuat satu habitat baru untuk para satwa yang nggak punya habitat di Jakarta. Luar biasa. Teman-teman untuk Irfan Hakim dan Panji Petualang ya, untuk jawabannya sangat keren banget. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Walaupun hujan, Payung lu keren banget kayak Bitri lu. payungnya KW ini mas, KW aja payungnya ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Sekarang spesifik untuk Panji dulu.
Tadi yang pertamanya dari Irfan, sekarang dari Panji dulu. Pak Panji, selama bertahun-tahun berpetualang, anjay, dan berinteraksi langsung dengan alam dan satwa. Menurut Mas Panji, seberapa penting anak-anak khususnya yang tumbuh di kota besar seperti Jakarta punya akses ke ruang terbuka dan pengalaman melihat secara langsung satwa-satwa liar? Sangat penting ya, Hanif, karena mengingat kita harus mengedukasi anak-anak kita itu sedari dini. Karena kalau enggak, mereka nggak akan punya timbul rasa kepedulian terhadap alam dan satwa. Apa yang kami lakukan, kami edukasi anak-anak di Indonesia bareng Irfan, bareng Dream Team untuk mengenalkan satwa, alam, dan lingkungan lewat digital. Itu salah satu upaya yang kami lakukan untuk edukasi. Nah, diantaranya selain edukasi secara digital, mungkin orang tua juga berhak nih mengenalkan anak-anaknya untuk bisa masuk ke ruang terbuka secara langsung seperti ke habitat nih, untuk interaksi dengan hewan, untuk mengenal satwa, mengenal ekosistemnya, habitatnya, agar mereka bisa peduli. Jadi ketika mereka mengenal, akhirnya akan timbul cinta. Setelah mencintai pastinya akan peduli, dan setelah besar mereka nggak akan tamak ya Kak Ayah. Betul. Bisa bilang gitu ya. Dalam artian ketika udah kenal, maka mereka akan sayang sama alam ini. Kayak gitu. Ya, jadi kita bersama-sama mempersiapkan generasi berikutnya. Betul. Supaya kehilafan dari generasi-generasi sebelumnya tidak terjadi lagi. Jadi habitat ini tengah-tengah kota, memperkenalkan habitat yang seharusnya ada seperti apa itu langkah yang bijak sekali. Dan anak-anak penting, anak-anak yang memegang masa depan bangsa. Terus tadi sebutin digital, kita juga harus pegang. Kalau ada yang ngomong apa-apa dikontenin, ya harus dikontenin. Betul. Kok zaman sekarang tuh, wow, kaget gua. Ini luar biasa sih ini ya. Keren ya. Jadi apa-apa kontenin karena supaya semangat untuk menjaga alam yang saya dan juga Panji embar dan juga sebarkan itu bisa menyebar ke banyak orang, banyak negara bahkan kemana-mana ya. Betul, Oke, jadi ada Fardan di sini juga. Iya. Ini juga sesuatu yang harus dilindungi juga. Pelestari satwa dengan sepenuh hati kalau beliau. Ya benar. Oke. Oke, jadi gini, interaksi anak-anak bersama hewan ini kalau saya dapat sedikit simpulkan ya, dapat menjadi stimulasi untuk menimbulkan rasa kasih sayang, tidak hanya ke hewan aja tapi ke sesama manusianya gitu ya, mungkin apa dia Irfan. Betul. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih. Untuk pertanyaan berikutnya yang susah harus buat Irfan sih kayaknya ya. Jangan. Oke, Irfan, dikenal sebagai animal lover dan family man. Asik. Menurut Kang Irfan, apa peran ruang terbuka hijau yang kid friendly dalam membangun quality time keluarga di kota besar? Ya, ini saya senang sekali melihat di sini, kan ini udah musim liburan ya. Ini ada beberapa keluarga bawa anak-anaknya mengenalkan alam dengan dekat, berinteraksi langsung dengan hewan-hewan satwa di sini, yang dimana mereka mungkin sebelumnya hanya melihat dari buku saja, video saja, melihat secara langsung tadi yang sampai oleh Panji, akan tumbuh sayang, cinta, dan ujungnya akan jadi tanggung jawab dan ikut menjaga. Itu yang paling penting. Jadi kalau boleh cerita di tempat saya pun, Hanif, tiap hari itu datang 100 anak datang ke kunjungan ke tempat saya, ke The Hakims, untuk mengenal satwa, lingkungan, dan budaya dalam satu kali kunjungan. Dan sudah kurang lebih 20.000 anak datang di tempat saya setiap hari, dari Aceh sampai Manado, belum sampai Papua. Jadi sedikit demi sedikit pulang dari tempat saya itu, mereka sudah terbuka mindsetnya. Oh iya, hutan itu seperti itu ya, karena kan ada saya bikin aviari, miniatur hutan. Jadi hutan tuh pohon-pohonnya besar seperti itu, airnya juga bisa bening seperti itu, satwanya juga bisa sedekat itu. Berarti itu alam yang sebetulnya tuh harus seperti yang mereka lihat dan rasakan saat itu. Dan itu mudah-mudahan ada jiwa untuk membuat alam yang begitu luas ini bisa lebih hijau, lebih friendly lagi. Jadi dengan kidsnya pun jadi lebih dekat lagi gitu. Oke, tepuk tangan teman-teman untuk Irfan dan Almanji, jawabannya yang sangat menarik sekali ya. Oke, bentar nih, intermezzo dulu. Irfan, emang kita boleh main ke rumah ataupun ke aviari Irfan? Oh boleh. Boleh teman-teman. Jadi orang yang mau lihat miniatur aviari ya? Ya, aviari miniatur alam ada. Jadi berinteraksi dengan satwa-satwa di rumah tuh kan ada binturong juga, ada sapi-sapi dan lain sebagainya. Itu bisa, tapi daftar per sekolah. Jadi harus sekolah. Jadi daftar sekolah ya. Jadi sampai April sih udah full book ya. Jadi sampai April, tapi ya udah daftar aja dulu gitu. Oke, siap. Jadi teman-teman yang ibu-ibu, bapak-bapak, ibu guru semua yang di sini, kalau mau mendaftarkan boleh ya. Nanti langsung hubungi aja kontak
di Ya, sosial media ya. ya gitu Irfan ya. Oke Irfan, lanjutannya lagi sekarang ke Irfan dulu nih. Sebelum dikenal sebagai animal lover, apakah ada pengalaman di masa kecil atau keluarga yang membuat Kang Irfan dekat dengan satwa? Sebetulnya waktu kecil mah sama lah kayak anak-anak yang lain lah. Ayam, kucing, yang gitu-gitu lah. Nah tapi ketika tinggal sendirian di Jakarta, karena sebelumnya kan di Bandung. Dan saya tuh biasanya tuh habis kerja tuh selalu pulang. Jadi harus ada teman di tempat kos-kosan saat itu. Jadi cari apa ya temannya ya. Ya udah ya hewan, ular saat itu, ular dan kura-kura. Dengan bertambahnya tempat tinggal luasnya bertambah ya udah. Yang ditambah bukan area rumah tinggalnya, tapi yang ditambah adalah area kandang dan juga untuk pelepas liaran satwa-satwa. Jadi sekarang di rumah saya itu sudah ada berapa ratus ekor ya, 700 ekor mungkin. 700 ekor? Iya, 700 ekor binatang, nyamuk, kecoa, sama tikusnya dihitung ya. Iya. Bonus berarti ya. Tapi ternyata ketika hidup berdampingan dengan satwa itu ada aura positif yang muncul, dan kalau kita capek itu stress release-nya bersama dengan satwa. Dan yang harus kita pegang juga adalah setiap makhluk hidup itu mempunyai rezekinya masing-masing. Jadi rezeki si satwa pun dititipkan pada kita. Jadi ketika masa pandemi di mana semua orang sedang stres, tidak ada pekerjaan dan lain-lain, tapi saya merasa bahwa hak dari hewan itu harus tetap kita penuhi. Dan justru rezeki justru datang karena ya kita yakin yang menciptakan hewan itu pun menitipkan rezekinya lewat kita karena kita merawat. Betul, Gitu. keren banget. Tepuk tangan lagi dong, sekali lagi untuk Irfan dan Apanji ya. Sekarang lanjut ke Apanji nih. Kapan pertama kali Apanji merasa punya koneksi khusus dengan alam ataupun satwa? Momen apa sih yang membuat Apanji kayaknya mikir kayak, nah ini nih jalan hidup saya dengan hewan. Panji mah lahir aja deh kobra atau Panji gitu. Langsung jiwa kobra baru lahir. Jadi waktu kecil itu saya transmigran ke Kalimantan. Transmigran ke Kalimantan. Umur 2 tahun itu sama orang tua dibawa transmigrasi ke Kalteng, ke Kabupaten Lambadau di Kota Waringin Barat ya itu ya masuknya. Nah di sana itu kita nggak punya teman, jadi ditempatin di satu tempat yang terasing. Dari satu rumah ke rumah lain itu jaraknya 1 kilo. Oke. Jadi pas mamah nyuci, bapak lagi babat apa namanya tuh bersihin kebun lah biasa Ya, kayak gitu. rumput. Waktu kecil tuh kata orang tua ada ular hijau pucuk. Nah itu saya tangkep, saya pegang, saya jadiin temen. Ya, Berarti jadi kasusnya mirip dengan gue ya, gara-gara gak ada temen ya. gara-gara gak ada temen. Tapi kadang-kadang temen sama manusia juga manusia kayak hewan juga. Bener banget. Ada jurat Nah terus udah gitu seiring berjalannya waktu kan kita pindah tuh ke Purwakarta lagi. Pindah ke Purwakarta SD kelas 1. Saya makin gila tuh sama ular. Jadi orang mah dihindari ular tuh. Saya tangkepin, Kang. Saya tangkepin, bawa ke sekolahan, saya simpen ke laci guru. Pokoknya bersahabat lah sama ular. Ya dulu kelaci guru itu harus kelaci guru terus. Ya gurunya pas buka ya teriak-teriak, Kak. Sampai akhirnya dipanggil BP kan. Emang sengaja kayaknya. Sengaja. Gurunya galak mereka. Enggak juga ya, gurunya sawan juga ya, kobra saya masukin situ. Oh, Beneran kobra. Gokil. Tadi kan ular hijau awalnya. Ular Dekat hijau. dengan kobra tuh kapan? Kalau pas kecil itu kita masih diawasin sama orang tua soalnya, jadi nggak diizinin sama yang berbisa. Tapi pas agak udah gede, SD kelas 1-an berarti umur 6 tahunan. Nah itu udah mulai ke sawah belusukan, nyari kobra, dapat kobra kecil-kecil. Kalau musim-musim hujan kayak gini kan, kobra banyak masuk ke parit tuh. Ya. Nah, itu ditangkepin, Tapi gigit. tahu kobra itu Tahu, berbisa. tahu. Gigit. Gigit juga. Kok nggak mati? Ya itu yang diharapkan banyak orang. Mati dong. Janganlah. Makanya kenapa digigit kobra tapi nggak mati itu gimana ceritanya? Jangan. Kenapa? Kok bisa? Allah Katanya lu punya ilmu. Enggak. Nah ini nih, banyak juga nanya nih. Gimana? Mungkin karena emang dari kecil udah sering kena gigit, akhirnya untuk antibodiku lebih kuat dari orang kebanyakan. Nah, yang kedua, saya belajar teknik-teknik tradisional, teknik medis terkait first aid dari snake bite. Jadi mulai dari untuk pertolongan pertama sampai pertolongan lanjutan saya tahu ilmunya. Nanti dibocorin di sini ya? Iya dong. Nanti. Pasti. Kayaknya gue jadi host aja sih. Ada tahu gitu.
Ya tapi seru soalnya. Kalau bersama Panji seru Nah, banget. teman-teman, tadi pengalaman dari A Irfan dan A Panji udah banyak banget, tapi nggak seru nampaknya kalau A Irfan dan A Panji nggak nyentuh hewannya secara langsung, bener nggak? Setuju nggak? Adik-adik mau ketemu sama hewannya mau? Mau? Siapa yang mau? Angkat tangan dulu. Mau ya? Mau pegang ya? Oke. Hewan apa dulu Hanif? King Cobra. King Cobra. Nanti itu mah terakhir. Oke. Tapi King Cobra bakal dikeluarin. Bakal. Oke, Pasti. nanti. Oh, ada King Cobra ya? Sebelum kita ke pertanyaan terakhir, teman-teman kiper, ada mau kiper boleh dipersiapkan dulu hewannya ya. Langsung dibawa ke tengah-tengah amphitheater aja. Pertanyaan terakhir, Ya. Panji dan Irfan. Setelah semua pengalaman hidup bersama satwa dan alam, apa satu hal sederhana atau pesan yang ingin Irfan dan Panji titipkan kepada anak-anak keluarga yang berkunjung ke habitat hari ini? Ayo, mau siapa dulu? Intinya adalah kita diciptakan itu tidak hanya sendirian, tidak hanya manusia saja, tapi kita diciptakan untuk menempati dunia ini dengan semua yang ada sebelumnya. Sebelum manusia turun ke bumi itu sudah ada pohon-pohonnya, sudah ada binatang-binatangnya. Mudah-mudahan manusia tidak mempunyai rasa kesombongan, ngerasa lebih, merasa berkuasa, akhirnya mau hidup sendirian dan menghancurkan yang ada di bumi ini. Ujung-ujungnya apa? Ya alam akan bereaksi sesuai dengan yang kita perbuat. Mudah-mudahan ada tumbuh kecintaan. Tidak usah menjadi pemelihara hewan. Karena melihara hewan tuh jujur itu tuh sangat ribet dan juga mahal, repot dan segala macamnya. Cukup cintai saja. Cinta tidak usah memiliki juga. Cinta yang ada, rawat yang ada di lingkungan, rawat. Tumbuh-tumbuhan, pohon. Ini tuh makhluk hidup. Walaupun dia seperti diam, tapi mereka tuh punya nyawa juga, punya jiwa juga. Jadi kalau kita menebang pohon itu sama dengan membunuh si pohonnya, membunuh orang-orang juga yang tidak kebagian oksigen yang bisa diberikan oleh pohon. Begitupun dengan satwa. Satwa bisa kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan sumber makanannya. Nanti akan ada pertanggungjawabannya. Kalau di dunia nggak dapat, ya udah nanti pertanggungjawaban kepada yang menciptakan kita semuanya. Gitu saja. Jadi mudah-mudahan semuanya sama-sama menjaga lingkungan kita. Gitu aja. Baik. Dari Panji mungkin ada mau tambahan? Boleh kamu tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Terima kasih dapat poin. Iya benar. Ya kacamata. Iya benar, Ya, topik. kamu dapat voucher ya. Iya benar. Masuk dah hakim. Gimana Panji? Ada Ya, tambahan apa? benar. Seperti yang dibilang Irfan tadi, cinta tak harus memiliki. Jadi buat teman-teman yang emang sudah mulai mencintai satwa dan melihat hewan-hewan eksotik yang wah kayaknya kalau dipelihara bagus nih. Ini nggak sesederhana itu, teman-teman. Jadi kita tuh harus tahu dulu tanggung jawabnya, 5 kesejahteraan satwa untuk merekanya seperti apa itu harus diketahui. Jadi nggak ujuk-ujuk kita punya duit, kita bisa beli hewan itu, habis itu nggak keurus hewannya mati. Nah itu dosa, kasihan ke satwanya, kasihan ke kaliannya juga. Nantinya malah jadi mungkin bisa jadi kegigit, Ya, kan kena penyakit yang kalian nggak tahu. Nah mendingan daripada kayak gitu, mending kalian belajar dulu berkunjung nih ke sini. ya cukup habitat yang repot, Panji yang Betul. repot, saya yang Betul, repot. betul. Kalian Kayak nikmati gitu. kalau nggak secara langsung juga Ah. bisa dengan konten-konten kita Betul, rekam, ya. kayak gitu. Nah, sisanya mungkin bisa healing ke alam langsung, ke gunung, trekkingan, lihat hewan langsung di alam. Kita juga sering melakukan itu. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu untuk Mas Panji ya, teman-teman. Jadi Mas sekarang jadi Mas Panji saya ngomongnya. Aduh, oke. Sedikit saya simpulkan di sesi talk show ini ya teman-teman. Kita ini hidup secara berdampingan bersama satwa dan hewan. Dan kita juga memiliki kewajiban untuk melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut, teman-teman. Dari Mas Panji tadi keren banget quotes-nya, kita harus tahu dulu. Setelah tahu kita baru mengenal. Setelah mengenal kita akan timbul rasa kepedulian. Dan untuk anak-anak semua, Bapak Ibu semua, kita juga harus mengenalkan anak-anak sejak dini terhadap satwa. Karena mengenalkan satwa terhadap anak-anak ini menimbulkan ataupun menstimulasi rasa sayang si anak tersebut terhadap satwa ataupun terhadap makhluk hidup dan sesama manusia. Seperti itu mungkin yang apa yang Betul, Irfan. Irfan. Ini ada quotes keren juga dari Irfan. Teman-teman semua tidak harus memiliki ataupun jika menyayangi ataupun mencintai satwa-satwa ini, bukan berarti teman-teman semua dapat memelihara satwa-satwa ini di perkarangan rumah. Karena pada hakikatnya cinta bukanlah pengekangan. Seperti itu mungkin apa Betul. ya? Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi interaksi dengan satwanya.